madman, tiran, dan sepuh. Itulah semua panggilan orang-orang terhadap karakter utama pada cerita kita kali ini. Sembari memegang kepalanya, dia bergumam, kenapa tidak ada nama yang bagus untuknya. Namun di saat itu juga terdengar teriakan seseorang yang memanggilnya dengan sebutan Wang Yuan. Sambil menundukkan kepalanya, ia bernostalgia karena sudah lama sekali ia tidak mendengar nama itu. Dan sekarang di seluruh benua Uranus hanya satu orang yang memanggilnya seperti itu. Dia penjaga kuil suci yang bernama Jin Yuan. Kemudian Jin Yuan meminta Wang Yuan untuk berhenti sekarang karena ini semua belum terlambat. Dengur Wang Yuan sembari menatap Jin Yuan. Lalu dengan muka ceria ia berkata, "Kak Yuan, kenapa kau masih sebaik itu? Kalau kakak tidak menolong aku waktu itu, pasti sekarang, pasti aku tidak akan punya kesempatan buat membunuh mereka semua," ucap Wang Yuan dengan wajah menyeringai. Mendengar ucapan Wang Yuan, Jin Yuan cukup kesal. Lalu Wang Yuan kembali berkata, "Apakah aku terlihat bajingan di matamu? Kalau nggak suka, bunuh saja aku." Dan sembari menjulurkan pedang, Wang Yuan berkata, berapa kalipun ia mati, ia tidak akan pernah berhenti. Dan di saat itu juga Wang Yuan menusukkan pedangnya ke tubuhnya sendiri. Dan di saat itu Wang Yuan berubah menjadi sesosok makhluk yang terlihat sangat kuat. Lalu ia berkata, mau menjadi player Wang Yuan ataupun menjadi bos terakhir dari benua ini, Astail. Ini semua misi yang harus aku selesaikan. Cerita dilanjut. Setelah itu kita dibawa sebelum perang dimulai, bahkan sebelum MC kita menjadi Wang Yuan. Lalu terlihat kuil kelima yang berada di benua Uranus. Di sanalah Wang Yuan membuka matanya untuk pertama kalinya. Kemudian ia merasa kalau pernah melihat tempat ini, namun ia baru sadar kalau ada tempat ini dan juga ada dirinya, namanya, kemampuannya. Ia merasa kalau dirinya sudah tahu info ini dari lahir. Sembari berdiri, ia bergumam kalau dirinya tahu ini adalah kuil miliknya dan juga benua ini bernama Uranus. Dan dirinya yang merupakan raja dari benua Uranus ini. Namun ada satu hal yang penting di pikirannya, itu sangat penting. Dan ternyata dirinya dan semua anak buahnya semuanya menunggu para pemain di sini, dan misi mereka adalah membawa kebahagiaan untuk pemain. Kemudian terlihat panel berwarna merah muncul di sebelah raja. Panel itu berkata kalau dirinya akan mengajari raja bagaimana caranya untuk melakukan tugasnya. Namun sang raja hanya menatap panel itu. Lalu ia bertanya, sebenarnya kau ini apa? Kemudian panel itu memperkenalkan dirinya yang merupakan mastermind game ini yang bernama Cham, dan juga sebagai mentor sang raja. Mentor? Tanya bingung sang raja. Lalu sembari memalingkan tubuhnya, sang raja berkata kalau seorang raja sepertinya tidaklah butuh seorang mentor. Namun di saat itu juga Cham merasa kalau ia harus membuktikan dirinya kepada sang raja. Lalu di saat itu juga Cham yang berada di belakang sang raja seperti melakukan sesuatu padanya dan membuat sang raja heran apa yang Cham lakukan. Namun Cham hanya menjawab kalau dirinya hanya bersiap untuk membuka penutup menuju jiwa sang raja. Lalu Cham mengaktifkan mode mengajar miliknya, dan di saat itu juga muncul lingkaran sihir di bawah kaki sang raja. Kemudian
Cham memperingati sang raja kalau dia mungkin merasa seperti akan mati selama proses mengajar, dan Cham meminta sang raja untuk bertahan. Lalu sang raja hanya menganggap itu bualan dan menghiraukannya. Namun di saat itu juga sang raja merasakan sakit yang luar biasa dan muncul banyak penjelasan. Dan penjelasan pertama adalah manusia yang merupakan Homo sapiens dan hidup di dunia yang dikenal sebagai reality. Yang kedua adalah penjelasan tentang VR game. Dengan menggunakan perlengkapan VR, manusia menciptakan virtual reality, yaitu Uranus, dan tempat sang raja berada adalah salah satu jenis VR game. Dan penjelasan yang ketiga adalah NPC atau non-playable character. Tujuan utamanya adalah membuat para player mendapatkan pengalaman gaming yang lebih baik. Lalu muncul panel kuliah mengenai game dan manusia dalam progres. Kuliah mengenai game dan manusia telah selesai. Kemudian setelah itu terlihat kepala sang raja yang mengeluarkan asap karena kebanyakan menerima informasi. Lalu Cham berkata kalau dirinya sepertinya tak berbicara sebanyak itu, namun disangkal oleh sang raja yang menyimpulkan informasi yang ia dapat dan membedakan antara dunia virtual dengan dunia nyata. Lalu sang raja bertanya, bukankah seluruh dunianya dan dia hanyalah sekumpulan kode? Lalu pertanyaan itu disangkal oleh Cham yang berkata kalau sang raja bukan hanya sebatas kode untuk membuat para pemain bahagia. Sang raja adalah eksistensi yang sangat penting. Kemudian sang raja diperlihatkan semua berita mengenai game Uranus yang banyak diperbincangkan banyak orang di dunia nyata. Lalu sang raja dengan antusias berkata, benarkah kita sepopuler itu? Jadi selama kita menunggu para player, mereka juga sedang menunggu kita. Kalau begitu, makhluk sialan mana yang menghalangi kita untuk bertemu? Itu adalah Anda yang mulia, jawab Cham yang membuat raja cukup terkejut. Dan dengan ekspresi jengkel sang raja bertanya, hei bocah, apa kau sedang menghinaku? Aku tak mungkin berani, ujar Cham sembari menjelaskan kalau semua itu benar karena raja belum terbangun. Para player tidak dapat memasuki tanah ini. Mendengar fakta itu, sang raja hanya terdiam, tak bisa berkata. Namun setelah itu, sang raja mengakui kesalahannya dan bertanya kepada Cham, sekarang karena ia sudah bangun, bukankah kita bisa mengundang para player ke sini? Masih ada pekerjaan yang harus Anda lakukan, ucap Cham memberitahu. Pekerjaan? Tanya sang raja. Lalu ia bertanya, bukankah dirinya seorang raja? Kenapa ia tidak bisa memerintahkan bawahannya saja untuk bekerja? Dan langsung dijawab oleh Cham kalau di antara seluruh NPC hanya sang rajalah yang diberikan izin untuk berpikir dan melakukan sesuai keinginannya. Lalu sang raja tersipu malu karena ia merasa sangat spesial dan ia langsung berkata kalau semuanya terlalu bergantung pada dirinya, yaitu sang raja. Lalu Cham meminta sang raja untuk mulai dengan memindahkan batu bata karena Uranus memiliki beberapa bagian di peta yang masih harus diselesaikan. Kemudian terlihat sang raja yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Cham, seperti membenarkan lokasi Sky Island, menyiapkan keempat patung, dan menguji beberapa skill bug, dan yang terakhir memastikan seluruh NPC mengikuti setiap komando secara pasti. Lalu muncul tulisan, selamat, semua persiapan telah selesai, dan itu berbarengan dengan sang raja yang tergeletak kecapean. Kemudian di saat sang raja bangun, terlihat ada bunga yang hancur. Lalu sang raja bertanya, apakah ia harus menanamnya ulang? Anda tak perlu khawatir, ucap Cham sembari membuat bunga itu kembali seperti awal.
Melihat itu, raja bertanya, "Ini adalah virtual reality, jadi semua dikendalikan melalui kode." Dan Cham menjawab, "Benar, semuanya dapat diprogram." Raja kembali bertanya, "Lalu, lokasi Sky Island itu dapat dipindahkan dengan kode dan juga pahatan patung, bahkan menguji NPC." "Benar," jawab Cham dan menjelaskan kalau yang ia maksud semuanya bisa dikontrol dengan kode, bahkan sang raja pun bisa. Mendengar semua itu, sang raja langsung berteriak, "Apakah kau sedang mempermainkanku?" Dan di saat itu juga Cham menjelaskan kalau beberapa kode juga membutuhkan izin dan juga beberapa hal tak dapat dilakukan tanpa sang raja. Namun di tengah-tengah pertikaian itu, tiba-tiba muncul sesuatu di langit berwarna biru gelap. Melihat itu, sang raja bergumam, "Bukankah ini adalah portal?" Dan di saat itu juga Cham atau sistem menginformasikan kalau login telah diinisiasi dan player akan segera tiba. Kemudian terlihat para player dengan muka gembira terjun dari portal untuk memulai game yang mereka sudah tunggu-tunggu. Lalu muncul tulisan, "Selamat datang di kontinen Uranus." Dan bersamaan dengan itu terlihat sang raja dan juga Cham yang cukup gembira karena akhirnya para player telah tiba. Setelah itu kita dibawa ke kota di mana player berkumpul di sana. Terlihat banyak player yang sangat antusias dan juga player yang cukup kesal karena menunggu betapa lamanya server dibuka. Dan ada juga yang cukup bahagia karena mendapatkan banyak hadiah. Namun kita langsung dibawa kembali dengan sang raja yang saat ini ingin bertemu dengan para player. Namun dirinya dihentikan oleh sesuatu seperti sihir dan membuatnya tak bisa menuju para pemain di kota. Dengan cepat sistem, yaitu Cham, menenangkan sang raja dan meminta sang raja untuk membayangkan jika final boss muncul di saat awal game. Dan raja pun membayangkan para pemain yang lari ketakutan setelah melihat dirinya. Ia pun terpatung, diam tak bisa berkata-kata. Dengan penuh kecewa, ia menyatakan kalau menjadi terlalu kuat tidaklah mengenakan. Lalu Cham memberitahu sang raja kalau dirinya masih memiliki wujud lain, dan itu membuat sang raja langsung menoleh sembari bertanya, "Wujud lain seperti apa?" Lalu dengan penuh excited, Cham menjelaskan kalau ada sebuah panggilan lain yang sangat spesial di bahu sang raja, yaitu pura-pura menjadi seorang pemain. Terkejut akan hal itu, sang raja kembali memastikan apakah dirinya akan menjadi seperti pemain lainnya. Kemudian Cham bertanya, "Bukankah manusia selalu memiliki sandiwara seperti itu? Misalnya, pendamping terdekat yang selalu ada di sisimu ternyata adalah final boss." Setelah itu, Cham berkata kalau sang raja adalah satu-satunya NPC dengan kesadaran penuh dan sudah seharusnya raja menggunakan kemampuannya dengan baik. Dengan penuh semangat, sang raja mendesak Cham untuk segera mulai sandiwaranya dan ia akan sedikit berpura-pura menjadi pemain. Lalu Cham pun mendengarkan sang raja dan untuk bertransformasi menjadi pemain. Secara mengejutkan, Cham meminta sang raja untuk menyingkirkan jantung miliknya. Dan di saat itu juga burung-burung di dalam hutan berterbangan dan juga sang raja yang terkejut tak percaya dengan apa yang Cham katakan. Lalu sang raja kembali bertanya, apakah syaratnya benar-benar menyingkirkan jantung? Dan langsung dijawab oleh Cham kalau jantung milik sang raja itu adalah inti data yang berisi informasi tentang final boss. Jika raja menyingkirkan itu, sang raja akan secara otomatis menjadi seorang pemain. Sembari memperlihatkan jantungnya, sang raja bertanya-tanya apakah ia benar-benar bisa mengeluarkan benda itu dari dalam tubuhnya. Lalu sang sistem, yaitu Cham, kembali berkata, apakah sang raja takut kehilangan organ tubuhnya
seperti manusia. Bukankah sang raja sudah mempelajari dasar mengenai Homo sapiens? Namun setelah itu terlihat sang raja yang cukup terkejut, dan di saat itu juga Cham kembali berkata kalau dirinya mengerti dan ia akan menyingkirkan rasa terkejut dari program, walaupun itu akan berdampak pada para player yang akan kehilangan setengah dari kegembiraan mereka. Mendengar itu, sang raja kembali bertanya, apakah rasa senang mereka benar-benar berkurang sebanyak itu? Namun setelahnya, sang raja hanya menggaruk kepalanya dan pasrah akan apa yang terjadi nantinya. Sembari menghela nafasnya, ia berkata, siapa juga yang memintanya menjadi raja? Kemudian Cham meminta sang raja untuk meletakkan tangannya di panel berbentuk telapak tangan. Dan di saat sang raja menyentuhnya, jantung pada dadanya pun secara otomatis keluar. Dan di saat itu juga kekuatan, ketahanan, kelincahan, dan semua stat sang raja berkurang minus 999. Dan jantung sang raja menjadi berbentuk seperti kertas persegi yang menyegel kekuatan sang raja. Lalu terlihat wujud sang raja yang perlahan berubah menjadi sesosok makhluk seperti manusia. Dan di saat proses selesai, terlihat wujud sang raja yang sudah menjadi pemain. Kemudian Cham memberikan selamat kepada sang raja yang berhasil menjadi pemain. Namun Cham tiba-tiba memberitahu sang raja kalau game ini mulai sekarang akan sedikit berbeda. Dan di saat itu juga dunia game itu dan di sekitar sang raja berubah menjadi warna merah, dan juga program-program kode mengeluarkan peringatan kalau inti game sedang diinvasi. Dan di saat itu juga terpampang jelas tulisan dunia game ini akan segera hancur. Melihat dunianya hancur dan error, sang raja bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi dan kenapa sistemnya rusak? Sang raja bertanya, siapa yang melakukan ini semua? Kemudian sang raja terkejut setelah melihat ke salah satu arah dan terlihat seluruh dunianya rusak dan akan hancur tanpa tersisa. Melihat ini semua, sang raja langsung mengerahkan serangannya dan berasumsi kalau semua ini adalah salah Cham, yaitu AI sistem yang dari awal cerita bersama sang raja. Namun setelah sang raja meninjau panel itu, muncul notif kalau kunci baru berhasil dibuat dan Cham sebagai pemegang tertinggi dan juga penghancuran Uranus versi 1 telah dilaksanakan. Bahkan data para pemain akan dipindahkan ke dunia yang baru. Kemudian terlihat kota-kota yang hancur saat kemajuan proses mencapai 1%, dan juga para player yang panik karena tombol untuk logout telah hilang saat kemajuan menyentuh 30%. Dan saat kemajuan mencapai 70%, Cham menjawab pertanyaan sang raja, yaitu siapa yang melakukan semua ini? Cham menjawab kalau yang melakukan ini semua adalah kita, yaitu raja dan juga Cham. Lalu terlihat sebuah batu yang sepertinya untuk menyegel jantung sang raja dengan cukup kuat. Dan di saat kemajuan mencapai angka 100%, terlihat Cham yang menantikan petualangan seperti apa yang dirasakan para pemain di dunia baru. Cham sangat menantikannya, dan itu membuat sang raja cukup kesal. Dan di saat raja ingin meraih Cham, Cham hanya mengejek sang raja dengan berkata, jangan iri. Dan juga ia berkata kalau pemain yang ia nantikan hanyalah sang raja. Dan di saat dunia Uranus hancur, Cham memberikan pesan terakhir untuk sang raja, yaitu ia berharap bisa bertemu lagi dengan sang raja. Setelah itu terlihat batu yang menyegel jantung sang raja yang seakan masuk ke dalam air dan menciptakan atau meregenerasi langit dan juga meregenerasi vegetasi dan yang lain-lain. Setelah itu terlihat sang raja yang terduduk di sebuah tanah kering dengan asap yang mengelilinginya.
Kemudian di saat ia menoleh ke belakang, ia cukup terkejut melihat langit kosong. Sang raja menyadari kalau dunia miliknya telah berubah. Sembari mengusap kepalanya, ia cukup malu karena telah dipermainkan oleh sistem rusak itu. Sang raja bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia masih pantas menjadi seorang raja? Namun di saat itu juga muncul panel berwarna biru yang menyambut sang raja karena telah kembali di Uranus. Namun dalam pikirannya adalah mencoret panel itu karena dunia saat ini bukanlah dunia Uranus miliknya. Kemudian kita beralih dengan para pemain lainnya yang mendapatkan pesan kalau tombol lockout sudah tidak ada. Namun pemain itu hanya menganggap ini sebuah bug dan meminta sistem untuk segera membenarkan bugnya. Lalu terlihat wanita yang juga mendapatkan pesan dari sistem, yaitu sistem meminta para pemain untuk berhati-hati karena pintu dunia nyata selalu terbuka dan juga game ini punya peraturan. Kemudian terlihat seorang pemain yang cukup cemas karena muka di dalam game saat ini berubah menjadi muka asli mereka. Setelah itu sistem meminta para player untuk melakukan langkah pertama, yaitu bertahan hidup di pulau pertama. Dan terlihat sang raja yang sedang melihat ke arah hutan. Sistem rusak, ucap sang raja sembari bergumam kalau beberapa pemain mungkin merasa ketakutan. Lalu sang raja melangkah menuju ke arah hutan sembari berkata kalau ia harus mencari mereka, dan jika ia diam saja di sini, mungkin sang raja belum selesai bicara. Tiba-tiba terlihat lingkaran bersinar saat kaki sang raja melangkah. Lalu muncul sistem yang menyapa dan menjelaskan kalau di petualangan pertama kali ini bertema Cloudbound Exploration, kita akan berdiam diri di sini selama 3 hari agar pengalaman eksplorasi berjalan mulus. Mohon untuk memilih senjata yang cocok dengan kemampuan Anda. Kemudian sistem mengidentifikasi sang raja. Lalu muncul nilai atribut awal sang raja. Terlihat nama Wang Yuan, level 1, memiliki darah 10 poin dan seluruh statistik berada di 1 poin kecuali keberuntungan yang memiliki 0 poin. Melihat itu, sang raja menghentikan langkahnya dan langsung menoleh ke belakang dengan wajah terkejut. Segitu dulu part 1 dari manhwa baru kali ini. Jika kalian ingin lanjut, jangan lupa untuk menyebarkan video ini, dan juga yang pastinya manhwa ini masih ongoing, dan untuk bahasa Indonesianya baru memiliki 4 chapter. Jadi kita akan upload part 2-nya ketika komiknya sudah update chapter terbaru. Mimin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you.